Chapter 21. Aduh Yang. Maya menggeliat. Kenapa? Tanya gue menyelidik. Apa sih? Wajah Maya tiba-tiba meringis menggoyang-duakan pinggulnya. Kamu yang jelas sih kenapa? Tanya gue semakin penasaran. Pupus sudah harapan gue. Bandar digerebek si Aye ini sih namanya. Ya sudahlah mau gimana lagi nasi sudah. Ya udah kok nangis? Ucap gue menenangkan. Gue kan mau kasih kamu tadinya. Ucapnya disela dua tangisannya. Ya udah gak apa-apa Yang, lain kali kan bisa, gue gak apa-apa kok. Serius, kata gue tulus. Tapi kan gue juga pengen, mumpung digili, ucapnya polos. Gue ngakak banget sumpah, ini kata dua Maya YG masih sangat melekat di otak gue. Udah dimana aja sama aja, YG penting gue sama kamu. Ya Yang. Gue menenangkan. Yuk balik. Ujar gue. Mati gue. Terus gimana Yang, mana kamu pakai celana krem lagi? Mintain koran ke abang es kelapa Yang, pintanya. Oke tunggu ya. Gue meminta koran bekas pada pedagang es itu. Dan memberikan pada Maya. Gak tega banget kalau melihat sosok Maya sedang begini. Yang, lihat, banyak gak? Pintanya. Lihat. Gue. Nyeplok semua yang hampir seluruh celana lo. Ya udah tutupin aja Yang. Akhirnya gue berjalan pelan menuju hotel sepeda gue tinggal di sana, karena biasanya sepeda akan diambil asal kita memberitahukan kepada pemilik rental. Setelah memberitahukan, gue melanjutkan perjalanan ke hotel. Maya berjalan dengan posisi tangan ke belakang memegang koran menutupi pantnya. Gagal maning san. Di hotel Maya langsung menuju kamar mandi, Jeane masih tertidur pulas. Yang ambilin pembalut di tas gue. Tanpa menjawab gue mengambilnya, ketemu. Lalu memberikannya, di sela dua dia membuka pintu bukannya mengambil pembalut dia lebih menarik tangan gue, kap ciuman manis di bibir gue. Kemudian kembali menutup pintu kamar mandi. Sorenya. Saat perjalanan pulang menuju Senggigi menggunakan kapal kecil dari kertas, kayu. Cuaca masih tetap. Maya bantu memijat leher belakang gue. Di pelabuhan dadakan akhirnya gue bisa menghirup lagi udara segar. YG tadi kelam banget, nyesel karena bergulat dengan perut dan kepala yang sakit. Maya memberikan obat masuk angin dan minyak ular putih. Kemudian langsung kembali menuju Marine Hotel menggunakan onta. Taksi maksud gue. Sampai di hotel gue menyapa Kaira bawel sebentar lalu merebahkan diri di kasur. Gue merasa masih kurang fit akibat perjalanan tadi. Gue memutuskan untuk istirahat sebentar, Maya pun menyuruh gue untuk istirahat, dan meninggalkan gue ke kamar Kaira. Dan gue pun terlelap. Hingga terbangun oleh bisikan bidadari. Bangun Yang, jangan kebanyakan tidur, nanti kamu malah pusing. Kata Maya lembut. Iya Yang. Gue pengen banget begini selamanya. Saat gue membuka mata, lo orang pertama YG gue. Gue juga berpikir begitu Yang, gimana kalau habis kos bulan ini kita tinggal bareng? Anjrit mau banget gue. Paling ntar gue jadi cleaning service. Hahaha. Lo kan hobi bersih dua Yang. Ogah kalau gitu. TS nulis warteg deket kantor, jadi gak konsen ada cewek bening duduk pas depan aneh, perawakannya mirip banget Maya, lo biga ye. Mau aneh foto ke gap? Anjrit malu banget. Lanjut. Oke deal. Tanpa mikir panjang. Bali. Maya ke Singapura tadi pagi, ini sudah seminggu sejak kepulangan gue dari liburan. Gue memulai aktivitas seperti biasanya sebagai bos batu bara, sebagai kuli maksudnya. Hari ini sibuk banget, tanpa gue sadari ada 5 miss call dari Yayan Maya. Gue telp balik. Halo Yang. Kata gue. Gue WA. Yang, telp. Tidak berapa lama dia telp. Bidadari kardus. Memanggil begitu gue save namanya, belum sempat gue ganti. Halo, Yang. Sapa gue. Kok gak diangkat dua sih? Lagi selingkuh kan kamu? Langsung nyerocos nih kardus. Enggak sayang, mana bisa gue selingkuh, biaya selingkuh mahal Yang, JWB gue.
Kalau KM banyak uang, berarti nanti mau dong selingkuh. Nggak sayang. Gue sayangnya CM sama lo. Iya yang, besok gue balik, terus dah dapet kos baru. Asik gue dah kangen banget nih. Kangen apa gak tahan? Nagakak gue sumpah, dua-duanya yang. Ya udah ntar gue kabari lagi yang gue masih sibuk. Oh, oke yang. Bye. Bye. Chapter 22. Ini sudah lebih dari sebulan. Kemarin Maya telp dia masih BLM bisa pulang, dia lanjut ke Aussie karena ada urusan dengan keluarganya. Gue merenung sendiri di depan kos. Apa kerjaan dia sebenarnya? Sampai sekarang pun gue gak berani tanya, gue lebih memilih Maya cerita dengan sendirinya nanti. Itu hisapan terakhir gue, rokok emang men sejati di saat gue banyak beban pikiran asep rokok. Jadi sering berpikir untuk apa Maya sayang banget sama gue, apa ada hal lain, tapi gue meragu kali ini. Maya itu terlalu perfect buat gue, tiap jalan berdua semua cowok melirik, ada beberapa cowok juga melirik. Sepertinya ada sosok berdiri di samping gue. Setan apa jin apa maho, gue lebih milih ketemu setan dari. Gilaang, suara cewek dan gue kenal sapa lembutnya. Olive. Jawab gue. Duar. Dan ya game buat gue bahagia, tongkatnya sudah tidak ia pakai lagi, ia sudah bisa berjalan. Lo udah sembuh Liv? Tanya gue penuh semangat. Udah dong lihat, ia berputar. Wow. Cepet juga ya. Ih, lo mau gue sakit terus ya? Ya enggak sih, cuma ya. Ah lupain, YG penting lo sekarang bisa berjalan lagi aja gue udah seneng banget. Semua berkat lo juga kok, lo tuh pahlawan gue. GR gue. Gue masak, ke kamar Maya yuk. Ujarnya. Oh ya. Kebetulan gue belum makan dari semenjak di dalam kandungan mak gue. Hahaha. Ada dua lo tuh. Ayok deh. Gue menuju kamar Maya dengan Olive. Olive gemukan bukan gemukan sih tapi berisi, ini bedanya Olive sama Maya. Maya tuh kek model tinggi TP gak montok, kalau Olive lebih pendek dari Maya tapi beuh. Ngeliatnya kenyang banget, keknya makan satu kenyang seminggu. Gue masuk kamar Maya, sudah dihidangkan kek RM Padang. Meja kecil Maya penuh, macam dua masakan. Ngiler gue. Banyak banget, siapa yang makan? Tanya gue. Kita berdua. Mana abis? Ya udah sekuatnya aja Gilang. Oke deh. Bukan ikut makan Olive lebih memilih senyum dua liatin gue lagi makan, lalu berjalan ke dapur untuk mengambilkan minum. Lo cakep lama dua, katanya. Gue kelesek. Ampe batuk dua sakit banget, Olive langsung mendekati gue menyuruh minum. Lo gak apa-apa? Tanyanya khawatir. Lo ngedadak banget sih kalau ngomong. Lagian apa sih maksudnya? Dia malah ketawa. Ya udah maaf, senyum. Manis banget. Selesai makan, gue dan Olive memutuskan duduk di luar. Kita sama dua ngerokok waktu itu. Sambil bin NG kecil lalalalala. Lo jadian sama Maya? Frontal gun. Sekarang keselek asep, batuk dua lagi. Minum dulu, katanya panik. Ah, ini BR Live. Teriak gue keselek bukan susah kencing. Aih lupa gue. Bentar dua, lalu ia ke dalam mengambilkan air putih. Kalau gak jawab? Tanyanya menyelidik. Enggak kok. Beneran? Iya enggak Liv. Lo kenapa? Ini malam minggu ya? Pertanyaan aneh. Ini malam kebangkitan Power Ranger Liv. Iya 2 malam minggu terus? Hah? Kemana? Skyguard Enyo. Haduh dugem itu MAH. Haduh. Ayok deh. Dan kami pun meluncur ke Jalan Legian, ke Skyguard N tempat fenomenal juga di Bali, rame mulu geda matinya. Sampai sana gue membayar tiket dan mendapatkan 2 botol BR tapi buka bin NG, gak doyan. Gue. Kita menuju rooftop, tempatnya paling atas yayalah namanya juga rooftop. Wah gak seperti yang gue bayangin kalau di atas sini gak terlalu pengap karena semi outdoor.
Gue bisa dengan bebas melihat keramaian di Jalan Legian dari atas sini. Olive membeli koktail. Mirip warna susu gak tahu apa namanya. Kamu pernah ke sini sebelumnya? Olive membuka pembicaraan. Belum. Tapi lihat dari luar sering. Jawab gue. Gimana, asik gak? Ya asik sih, cuma sumpek banget rame. Ya lo bete dun? Enggak kan amal Olive? Liv, muka lo merah, ejek gue. Mukul manja. Gue gigit nih. Gue beliin lo minum, bentar ya. Ini? Menyodorkan gelas panjang, minuman mirip susu coklat. Gue geleng 2. Ini enak kok, gak pahit, coba dulu. Enak kayak susu, ada min 2-nya, pahit dikit. Ini apa sih? Apa gitu, gue lupa. Lo mau mabokin gue? Tanya gue kepdan. Enggak kok, ini buat kuat, Buat ham-ham, buat kesehatan, jawabnya gugup. Lalu pura 2 nari 2. Apa sih? Aneh juga si bantal ini. Lama 2 enak juga habis segelas, dan ini udah gelas kedua gue habisin. Kok gue santai aja, si Olive peluk 2 gue. Gue baru menyadari kalau dari tadi Olive melingkarkan tangannya di leher dan berhadap-hadapan. Tangan gue pun bandel bales memeluk pinggangnya. Olive menggigit bibirnya sendiri. Memandangi gue tajam. Bibir gue mau begitu saja menerima sentuhan bibirnya. Lama. Gue terbawa Olive. Lalu membisiki gue. Balik ke kos yuk. Chapter 23. Toilet? Tanyanya keheranan. Gue lagi pengen banget, Liv, lo mengerti kan? Sabar gila Ang, cari hotel paling deket deh. Enggak, gue mau sekarang, buset gue garang banget waktu itu. Kenapa gue gak tahu? SSSTTT. Yuk, Olive menarik tangan gue. Ternyata gak ke toilet. Dia membawa gue turun. Gue iki bawa motor ki? Katanya. Terserah deh, jawab gue singkat. Olive membawa gue masuk ke gang kecil, lalu menemukan tempat seperti kosan, tapi mewah. Gue lihat dia berbicara dengan satpam, lalu kembali memegang kunci kamar, sambil tersenyum genit. Gue menyeringai. Iya sabar. Ucapnya sambil membuka pintu kamar. Gue gak basa-basi waktu itu. Langsung ke intinya. Dan. Lagi Liv, pinta gue. Lagi, pinta gue. Lagi? Kata Olive kali ini. Gue gak menjawab. Langsung bergerak. Buah kakak serius amat Gan. Kecupan hangat membangunkan gue. Itu Olive, gue tidur dengannya Saat itu wajah Maya terasa besar di hadapan gue. Rasa bersalah dan mengkhianati orang yang gue sayang. Bunyi telp. Maya. Mati gue. Gue reject, gue nonaktifkan HP gue. Balik yuk Liv. Kata gue. Yuk. Di perjalanan gue terus merasa bersalah. Maya setia sama gue, tapi gue gak tahu sih. Cuma gue yakin dia setia, kecuali ama cewek mungkin, dan gue gak masalah. Sesampainya di kos. Maya ada di kursi depan kosnya. Darah panas langsung mengalir ke kepala gue, memenuhi otak gue. Olive juga terkejut, entah terkejut apa. Maya membelalakan mata. Memandang sinis kita. Lalu menyusul gue ke parkiran motor. Liv. Gue ada urusan sebentar sama Gilang, katanya tajam. Oh. Oke Mei, gue ke kamar lo, jawabnya singkat. Lalu pergi. Gue mau bicara. Katanya makin tajam. Ya udah ke kamar gue. Jawab gue kalut. Di kamar. Dari mana lo? Tanya Maya. Gue Dar. Dari, gagap gue saat itu. Lo jawab dari mana? Pekiknya. Gue. Plak tamparan mendarat telak di pipi gue. Bukan sakit pipi gue, tapi hati gue lebih sakit. Maya terduduk dan menangis. Mei, gue coba menenangkan dia. Jangan sentuh gue. Jangan pernah. Menepis dan mendorong gue, melempar gue dengan sepatu dan melempar apa saja yang ada di dekatnya.
Oke dua hei sebentar Maya, Mei. Gue memegang tangannya. Dia masih coba berontak dan akhirnya mengalah di pelukan gue. Gak ada kata dua sedikit pun keluar dari mulut gue. Mulut gue seakan berat walaupun mengucapkan satu kalimat. Lo berdua jadian kan? Tiba dua Olive di depan pintu. Kok lo berdua tega ama gue? Lalu terduduk kaku di lantai dan menangis. Maya melepaskan pelukannya. Lalu menghampiri Olive dan memeluknya, sendu, mereka berdua menangis di depan kamar gue. Gue mundur beberapa langkah sampai tembok di belakang menyentuh tubuh gue. Tanpa terasa gue meneteskan air mata. Ini sebabnya gue benci laki dua, kata Maya. Dan sekarang gue juga membenci wanita. Katanya lagi, lo berdua selingkuh. Kalian berdua udah menyakiti gue. Gue tuh sayang sama lo berdua, tapi lo berdua jahat sama gue. Gue salah apa sih? Pekiknya. Beberapa tetangga kos hanya melihat dua. Jadi bener lo berdua jadian? Ucap Olive. Iya. Gue jawab. Maya kok jahat sama gue? Pekik Olive. Kepala gue mau pecah rasanya. Bagaimana menyelesaikan masalah sehoror ini? Gue terus berpikir. Gue sayang Maya, Liv, kata gue angkat bicara. Maaf kita backstreet dari lo, tapi ini semua demi kebaikan lo juga, Liv, sambung gue. Olive tersenyum pahit. Maya. Gue mau bicara sama lo Mei, yuk turun, kata Olive lalu mereka berdua pergi ke kamar Maya. Semoga gue gak salah dalam berbicara, gue berdoa semoga mereka benar dua bisa berubah. Maya lestulen, sedangkan Olive BSX namun cenderung lebih menyukai dan menikmati dengan wanita lainnya itulah perbedaan mereka. Sampai beberapa saat Maya kembali. Lalu duduk di samping gue. Maafin gue yang, kata Maya. Gue cemburu buta. Gue gak ngerti apa yang diomongin mereka berdua. Dia udah mengikhlaskan kita berdua, dia bilang kamu tadi pagi cuma mengantarnya beli sarapan. Katanya. Di sini gue lumer, gue salut sama sikap dewasa bangetnya Olive, dia menutupi kesalahan gue, padahal gue tahu dia sayang Maya, dan juga menyukai gue. Mungkin. Dia rela melepaskan kita berdua, dan mengubur perasaannya, dan gue yakin itu sakit banget. Olive, maafin gue ya. Charter 24. Ini sudah berjalan beberapa hari semenjak tragedi mengharukan itu terjadi. Kali ini gue bersikap lebih baik dan setia, Olive. Tentu saja masih berhubungan baik, namun satu yang berbeda dan sifatnya. Suatu saat gue mengenalkan Olive pada si plastik man sohib gue. Di Kuta. Mana men? Lo bilang mau kenalin cewek? Udah busuk nih gue jomblo mulu, protesnya. Ya sabarlah Maho. Lo kan tahu orang sabar disayang? Tanya gue. Cowok. Yuk, jawabnya belaga banci. Komplain ternyata. Setengah jam gue nunggu. Melintaslah si Olive bantal. Makin gemes aja badi Olive 2. Dia memarkirkan motornya. Digodai tukang parkir. Tapi senyum 2, lebarkan si Olive MAH. Tuh, kata gue. Menunjuk dengan momongan bibir. Ini si belakang depan hore bro, gumamnya tanpa menoleh. Gila ang, sapa Olive cipiki. Ih amit dua gue suka cowok cabinek, balasnya. Olive ngakak. Olive gak pake oliwa sapanya ke si plastik man. Dah pada minum, bentar ya sekalian gue mau beli rokok, tawar Olive. Tapi, terakhir dia beliin gue minum, gue diracuni sampai berubah jadi binatang buas. Moga kali ini dibeliin lagi. Bahnil banget bro mau gue, katanya. Ya udah sikatlah, yang bener ya, pakai hati jangan pakai mesum. Wanjerit pakai ngajarin gue. Lo tuh buaya karpet. Ngakak. Kita mengobrol ringan, si Faisal modusnya pinter banget, siapa dulu gurunya? Haha. Bercanda tawa bertiga, hingga melewati petang. Maya telpon. Bentar ya, sambil berlalu. Oh oke. Sono nelponnya diancol, ejek si item. Olive cuma senyum 2. Ya yang. Sapa gue ke si sayang kardus. Masih ama Faisal yang. Olive dah dateng?
Tanya Maya. Mas Yang, lo di mana? Katanya mau ke sini. Bentaran lagi ya sayang ya, gue ketiduran. Oh oke. Kamu gak pulang dulu? Gak enak ninggalinnya Yang. Yahmu gimana siang, mereka lebih enak ditinggalin kali. Iya lo bener juga. Pinter banget sih, sini gue titrin. Makanya pulang dulu, mumpung lagi males pakai baju nih. Ya gue balik. Ya udah. Wah. Tut. Gue berbicara pada mereka berdua, gue bahwa gue akan pulang lebih dulu, tapi mereka malah menyuruh gue jemput Maya, untuk karaokean bersama. Asik juga sih mumpung gue libur besok. Gue mengiyakan ajakan mereka. Gue mengabarkan Maya. Dan ia setuju. Akhirnya setelah berembuk sampai bertahun. Di kos. Setelah Maya menyapa. Ia pun segera menaiki motor gue, di belakang tentunya, kalau di depan, bisa enak nanti. Tumben dia gak seksi banget berpakaian. Hanya mengenakan celana panjang jeans dan tank top. Karaoke di mana Yang? Teriak dua di kuping gue. Gak bisa pelan dua yang ngomongnya, protes gue. Ini udah pelan kok. Tambah keras suaranya dan gue yakin itu sengaja. Di daerah Teuku MR Yang. Oh. Tapi gue kalau nyanyi suaranya bagus loh, gak apa-apa? Gue males menjawab pertanyaan ini. Di karaoke suasana semakin menyenangkan. Lebih banyak bercanda daripada bernyanyi, nyanyi satu lagu bercandanya 10 menit. Maya gak turun dua dari pangkuan gue. Ampe keres gue. Faisal ngiri. Tapi belum bisa bergerak. Gue seneng banget men gue yang item ini menderita. Dia selalu membisiki gue, awas lu ya kalau gue dah jadin, katanya, gue ngakak banget. Dan yang paling lucu Faisal kadang dua naik ke meja terus joget dangdut, lagu yang ia nyanyikan semua dangdut, kita bertiga ngakak lihat tingkahnya. Nih orang berlebihan capernya. Yang anterin toilet yuk, pengen pi gue, ujar Maya. Oh, yuk. Di toilet enak kali Yang, bisiknya frontal. Chapter 25. Gue menuju toilet di tempat karaoke tersebut. Duh mana bisa di toilet gini. Mas duanya aja di samping toilet. Bentar ya Yang, kata Maya. Kemudian ia keluar. Ah lega Yang, Yang kabur yuk. Ujarnya. Kabur? Ntar ngambek mereka berdua? Enggak, yuk. Maya menarik tangan gue pergi dari tempat karaoke. Wajah Maya agak muram saat itu. Gue gak tahu mengapa, tapi gue merasakan itu. Yang lihat dua apartemen tiuk. Di daerah Seminika, katanya. Lo mau pindah Yang? Tanya gue. Ya. Kan emang kemarin di Gili kita udah bahas, maksud gue daripada ngekos gak jadi milik sendiri mending kita cicil apartemen. Ada bener ada enggaknya sih, benernya iya kos murah tapi ngayain yang punya kos, maaf ya agan Yang. Depnya kan mahal Yang, kata gue. Ada tabungan gue Yang, ya nanti nyicil bareng ya, ujarnya. Oh gitu, oh apa gak tahu. Gue menuruti ajakan Maya, meluncur ke arah apartemen yang Maya inginkan, ternyata sebelumnya dia memang pernah ke sini. Resepsionis. Bangunan menyerupai stadion lapangan sepak bola melingkar di tengah kolam ikan, ngemplong. Kolam renang. Begitu datang Maya disambut oleh seorang wanita usia sekitar 30-an Triksi, ibu dua gaulah. Ia merupakan marketing pemasaran dari apartemen ini. Gimana jadi Mbak? Katanya menawarkan. Gue, lalala. Kemarin sendiri kesini ini pacarnya Mbak. Kepo dia. Iya Mbak, nanti kami Egi akan menempati apartemen ini, kata Maya. Gue mengangguk. Gue menuju kamarnya paling pojok lantai bawah. Begitu pintu dibukakan oleh si Mbak tadi. Gue terperangah. Bagus banget gila. Model mezzanine, dalam ruangan bertingkat, kamar di atas, yang arsitek pasti mengerti gue susah jelasinya. Full furnish, full elektronik, mewah banget desain temboknya bercampur kayu, membuat ruangan adem. Seetda ini kreditnya ampe di surga juga masih ditagih keknya. Gimana Yang? Katanya. Bagus banget Yang, boleh uang mukanya dicicil seumur hidup. Hahaha garing ah, yang enak di atas bobonya,
terus di sini kedap suara banget, bebas teriak dua, katanya setengah berbisik. Lalu Maya berbincang lagi dengan si Mbak itu. Mbak itu. Mbak itu. Nama saya Sumini Mas. Oh oke Sumini. Kata gue. Gue masih takjub, ini sih bawa badan doan, apa dua udah ada semua. Maya memanggil gue, dan menyuruh ikut berbincang masalah pembelian dan cicilan kalau gue gak salah cicilannya sekitar Rp. 3. Maya meminta pendapat, gue oke dua aja. Maya mengisi formulir dan tetek bengeknya. Setelah nanti disurvei, baru kita bisa mendapatkan kunci. Setelah di kos, tidak ada tanda dua Faisal ngambek. Keknya asik dua aja, syukurlah. Maya masih sendu aneh gue. Lo gue liatin cemberut terus yang? Tanya gue. Gak apa dua yang? Gue tahu kalau cewek bilang gak ada apa dua berarti ada apa dua, tapi Maya kan les. Gak ngarusikan cewek juga. Gue masih cemburu yang, katanya. Maksud lo yang? Olive. Gue masih sayang sama Olive yang. Dek. Gue hati gue seperti dipukul balok. Oke terus? Tanya gue. Gak tahu yang, terisak, dan menangis. Gue gak tahu harus seperti apa. Yang jelas gue gak tega juga, gue tahu dia sayang gue, tapi Olive juga pasti menyisakan bekas di hati Maya. Anggaplah Olive itu laki dua. Agan pasti bingung. Karena dua-duanya gue suka. Akhirnya inilah yang keluar dari bibir gue. Kalau gue memberatkan hari dua lo, lebih baik gue mundur. Lo tahu kenapa? Karena gue sayang Elo yang, dan gue gak mau lo sakit, dan gak mau Olive sakit. Terus tambah kenceng nangisnya. Enggak yang, gue akan bertahan demi kesembuhan gue, demi kamu. Tapi lo sakit terus Maya. Gak apa dua gue sakit hati, gak apa dua yang, lo tahu lo besar banget artinya di hidup gue, cinta gue ke lo lebih besar sekarang, daripada cinta gue ke Olive dulu. Pekiknya di tengah isak tangisnya. Hening. Gue peluk Maya dan mengecup keningnya. Sabar gue sedang diuji, gue bertahan Tuhan. Walaupun gue harus sakit. Gue lebih memilih itu daripada Maya menderita seperti ini. Kenapa Tuhan memberi takdir menjadikan Maya wanita seperti ini? Kenapa Maya gak seperti wanita pada umumnya, tapi gue yakin Tuhan punya masa indah kelak untuk kita Mei. Dan gue yakin rencana Tuhan adalah rangkaian rahasia yang indah, walau sulit di awal namun akan berakhir bahagia. Semoga. Bro. Udah tidur. Suara Faisal sambil mengetuk. Maya bergegas ke toilet mungkin menyeka air matanya. Gue membukakan pintu. Surprise! Kata Faisal dan Olive serempak sambil menunjukkan dua botol Red Label. Asik ye, teriak Maya dari belakang, cumiakan telinga. Tadi lagi sedih deh perasaan. Olive senyum dua. Hadeh. Ini emang judulnya mabu lagi judi lagi ku tak mau. Lalalala. Chapter 26. Kami berempat berhamburan masuk ke kos Maya. Maya dan Olive mengambil gelas dua kaca dari kayu. Pusingkan. Si item gak beres dua nih liatin Maya. Maklum Maya kalau di kos bajunya tembus pandang semua, gak ada yegi biasa saja. Sumpah. Mana daleman item, niat banget beli baju setipis itu. Siapa sih yang jual? Kasian cewek gue kedinginan tuh. Maya nih, bening amat ya bro? Katanya si kresek men. Mata lo pernah dicolok orang ganteng setreat ini gak? Treat? Apaan tuh? Ah. Mata lo norak? Biasa-biasa ngeliatinya, itu cewek gue. Ya sayang bro beginian dilewatin gitu aja, mubajir. Dosa nolak rejeki. Bletak. Gue habis kesabaran gue jitak. Kok berantem ayang? Makin mesra aja deh, ejek Maya. Iya kalau benci dua gitu ntar jadi cinta loh, tambah si bantal Olive. Kok pada dukung kita jadian sih, ketularan agan dua di treat ini, bantah gue. Mereka bertiga. Akhirnya kita pun pesta kecil duaan, tanpa jelangkung ye, ngompleng. Gue lucu lihat Faisal modusin Olive terus. Ini sudah botol kedua Faisal tepar. Tidur di lantai, gue ngakak banget sumpah.
Gue duduk di sofa sedangkan Maya dan Olive di tempat tidur, mesra banget. Kalau Olive cowok mungkin dah gue tampol. Maya melingkarkan tangannya di leher Olive. Sambil terus bercanda. Yang, kata Maya. Ya yang, jawab gue. Kamu map kak? Gue mengangguk. Sebenarnya gue dah kunang dua banget nyari skip. Antara skip dan enggak mungkin gue bisa gak terlalu skip karena ini bukan Tekuila musuh bubuyutan gue. Di dalam sayup dua gue, entah gue tidur atau tidak. Buram. Gue melihat Maya dan Olive, berpelukan, saling memadu kasih. Mereka berdua saling menghujani dengan segala yang mereka punya. Gue cuma bisa pasrah, gue menikmati, karena gue terbawa suasana, entah kenapa gue GK sakit hati melihat mereka berdua berumu mesra. Mungkin karena gue menyayangi keduanya tanpa gue sadari, gue juga sayang Olive. Jadi gue biarkan mereka tuntas sampai detik penghabisan. Mereka melirik gue secara bersamaan dan tersenyum, mereka tahu gue membuka mata walau dalam sayup. Rintihan suara dua itu buat gue melayang tak tentu arah, pikiran gue tak henti duanya ingin menyentuh mereka berdua. Entah mengapa keduanya mulai berpindah ke sofa yang gue tempati. Melanjutkan semuanya tepat di sebelah gue. Gue hanya menyaksikan gak sanggup gue mengangkat tangan gue terpaku melihat keduanya yang semakin terbang melayang jauh, berhadapan saling berpelkan, bagai magnet yang saling tarik-menarik untuk melekatkan satu sama lain. Hingga tiba di puncak asmara. Lalu Maya menghampiri gue. Membelai rambut mencium bibir gue. Dan membisikkan kata. Maafin gue Yayang, gue kangen banget sama Olive. Gue tersenyum, gue gak apa dua komei. Maya hanya tersenyum teduh dan berlalu menarik tangan Olive ke kamar mandi. Mereka berdua. Tanpa sehelai apapun melekat di tubuhnya. Gue beranjak dari sofa menuju kamar mandi, seakan gue tak ingin melewatkan apa yang mereka lakukan selanjutnya. Chapter 27. Percikan air menyamarkan rengkuhan perasaan di antara mereka, kepala gue terasa berat hanya mampu terduduk di antara pintu terbujur kaku, sampai pada akhirnya tangan itu memeluk dari belakang, Maya, rintihan itu memenuhi telingan kanan gue. Kini kepala kami bersebelahan. Erat dan melembut dan erat lagi begitu seterusnya, sampai benar erat dan menancapkan kuku dua manisnya kulit gue, keringat bercampur air membasahi sela dua kerah baju gue. Kali ini Maya benar dua sedang di atas dimensinya. Menggigit lembut bahu kanan gue. Mengapa Olive bisa membuat Maya begini? Apa yang ia lakukan di belakang sana, gue hanya terduduk dan terlelap. Paginya gue, merasakan kepala seperti terbentur benda keras, sakit berat jadi satu. Gue merasakan nyeri di pundak kanan gue. Merah dua. Gigitan Maya. Jadi ngilu sendiri gue bayanginnya. Ah. Gue buang jauh. Gue memandang berkeliling si item ama Olive udap gak ada. Kemana tuh anak dua? Maya berbeda arah dengan gue tidurnya. Lelap. Tertutup bed cover. Pikiran semalam bener dua gak bisa hilang, kadang emang harus diluapin. Gue kebayang suara nafas Maya tadi malam. Gue gak bisa tahan, ini sudah beberapa minggu gue gak in-em dengan Maya. Gue akan menyelami Maya pagi ini. Morning, bisik gue sambil memeluknya. Maya menyaut. Boleh? Maya mengangguk. Beberapa minggu kemudian. Ini hari di mana gue dan Maya tinggal bareng. Kemarin Simbak itu sudah memberikan kunci pada Maya. Gue dan Maya sibuk menata ruang yang gue pikir gak ada YG perlu ditata, ini dah perfect banget tempatnya. Rata dua penghuni di sini bule. Olive dan Faisal pun datang untuk ya selametan kecil duaan. Enak banget tempatnya bro. Kata Faisal. Iya ya, Olive nyamber aja kek gas 3 kilogram. Hehe. Kenapa? Mau pinjem kamar kan lo? Gak bisa lagi, kalau mau pinjem ama Maya. Sewa ya, 2 JT per hari, timpal Maya. Lo emang cantik dua galak bener si Mei, kan biar ngerasain tidur di atas, goda Faisal. Sana di genteng, di atas kan? Jawab Maya. Jangan Faisal kalau di atas genteng suka ketukar ama toki kucing, sambung gue. Anjrit gitu kah bentuk gue?
Elaknya. Gue bertiga ngakak karena ekspresi Faisal. Sejak hari itu gue seperti suami istri dengan Maya. Dan YG paling gak diduga. Olive sering banget nginep di mari. Gue sih oke dua aja. Tapi gue takut Maya lama untuk berubah. Gak seperti yang seorang cowok pikirkan, enak dua aja, santai dua aja, lama dua gue gak bisa tahan dengan semua ini. Kalau gini caranya gue bisa beneran sayang ama Olive. Olive sikapnya tuh istri idaman banget, jadi saat Maya keluar kota dia sering banget ke apartemen, masakin, bersihin apartemen, buatin minum DLL. Itu yang buat gue kalut sendiri, gue pun gak bisa ngusir. Sebenarnya gue juga gak ngerti apa yang ada di pikiran Olive, sejak dulu gue ditamparin Maya, gue gak pernah melakukan apa dua lagi dengan Olive. Tapi jangan salah beberapa kali dia sering meminta, Olive termasuk hiper, melebihi Maya, entah itu bagus atau jeleknya dia. Dan sampai saat gue tinggal bareng Maya, gue belum tahu apa yang ia kerjakan di luar kota. Pada saat nanti dia pulang gue akan memberanikan diri menanyakannya. Halo Yang, sapa Maya di HP gue. Oh iya Yang. Kamu di mana? Di rumah kenapa? Olive masih suka dateng? Masih Yang, kenapa? Oh gak apa-apa. Lagian dia gak akan macem dua kok, jadi gue gak cemburu lagi. Oh. Lo kapan pulang Yang? Mungkin lusa Yang. Oke. Sampai ketemu lusa. Oke Yang, gue kangen, itu. Sama Yang hehe. Oh ya ada yang mau gue obrolin nanti. Emang gak bisa detail? Gak bisa Yang, oke bye Yang. Oke. Ngomongin apaan penting banget kali ampe gak bisa ditelepon jangan dua gue dijebak Olive, tapu gak mungkin. Chapter 28a. Hari itu seperti biasa Olive datang ke tempat gue. Ia membelikan beberapa cemilan, gue kadang suka nyemilin. Ngerepotin mulu deh gue perasaan Liv, ucap gue, memecah keheningan sejak tadi. Apaan sih, enggak kali santai aja, jawabnya. Hari ini ada yang berbeda dari Olive, dia menggunakan make up tipis baju tipis juga. Pada pakai jaring ikan. Lo tahu? Kata Olive. Enggak, goda gue. Hehe. Apa Liv? Gue boleh gak sih sayang ama lo tanpa harus memiliki lo? Ucapnya lugas. Gue diem. Apa maksudnya Olive ini? Dia nembak gue gitu? Lo sayangkan ama gue? Jawab jujur, kalau diantara gue ama lo gak ada Maya, lo mau jadi cowok gue. Maksudnya apa sih Liv? Lo tau kan gue cowoknya Maya? Jawab dulu. Iya dua gue sayang ama lo, tapi kita gak mungkin. Gak mungkin apa? Lo tau gak rasanya sayang ama dua orang yang lo sayangi, tapi mereka pacaran? Tau gak Lang? Potongnya. Gue merasakan gue sayang ama lo berdua tapi lo berdua masih saling mencintai, dan gue tahu rasanya gimana. Jadi lo beneran sayang ama gue? Berarti di antara kita harus ada yang pergi, Maya gak akan pernah sembuh? Gue tahu Maya. Maksud lo? Tiap Maya pergi, keluar kota, dia gak akan pernah lebih dari seminggu, kalau lebih. Dia di kosan gue, biar lo tahu, perjuangan lo ngerubah Maya itu sia-sia Gilang. Dia selalu butuh gue untuk hasratnya, tanpa lo dia masih bisa tahan, tapi tanpa gue dia bisa mati. Kenapa? Karena dia sudah menyukai wanita sejak kecil, bukan karena traumatik atau apapun. Seorang wanita yang menderita kelainan seksual bawaan lahir seperti Maya hampir tidak bisa disembuhkan. Gue tercengang mendengar perkataan Olive, memang gue gak tahu banyak mengenai dunia dia, tapi Olive tahu. Maya adalah kekasih wanita gue yang pertama. Di luar kota atau di luar negeri, dia memiliki banyak kekasih wanita, kalimat dua Olive buat gue sakit kepala. Pekerjaan Maya di luar sana. Penar. Penari TLNJNG, kata Olive. Dek. Lagi dua dada gue seperti dihajar benda tumpul. Nafas gue tiba-dua berburu mengikuti semua kalimat Olive di pikiran gue. Ini, ia menunjukkan video. Gue hanya melirik tanpa menoleh, karena gue gak sanggup melihat. Lo keluar sekarang, Liv. Gue mohon, tinta gue. Hening. Olive pergi dengan gusar. Membanting pintu. Apalagi ini ya ampun.
Gue seperti tertusuk-tusuk dan berkali-kali mengenai hati gue. Tapi asli gue sayang banget sama Maya seperti apapun dia, gue gak pengen ada penghalang, gue gak tahu maksud Olive baik atau buruk, yang memenuhi pikiran adalah profesi Maya. Gue sangat tidak setuju dengan mantan Faisal tapi kekasih hati gue ternyata lebih nyata gemerlapnya. Dunia, profesi seperti itu tidak jauh dari laki dua pencari nafsu. Tapi hati gue nolak untuk ngejudge Maya. Sakit banget. Apa maksud Olive, baikkah atau buruk? Tapi gue masih ada harapan buat gue tenang, bisa saja Olive menjelek duaan Maya ingin gue sama Maya putus, antara dia menyukai gue dan membenci Maya atau sebaliknya. Apa harus gue yang pergi? Kalimat itu terdengar lebih baik. Rasanya gue lebih baik mengalami cinta segitiga normal daripada cinta segitiga, rumit, ini. Gue terus memutar otak. Gue harus pergi. Cuma itu yang terbaik untuk semua. Chapter 28b. Semua sudah selesai, gue ngepak barang dua gue. Gue memandangi isi kamar ini. Gue melihat gue bercanda dengan Maya di tiap sudut apartemen ini. Memadu kasih, dan juga saat berbincang berdua tentang cinta. Bye Maya, bye apartemen yang penuh kenangan. Lo mau kemana? Itu suara Maya. Gue udah denger semuanya dari Olive. Hening. Gue beranjak pergi, Maya menahan memegang tangan gue. Denger dulu please. Pintanya. Kenapa sih lo gak pernah cerita, tanya gue. Apa yang harus gue ceritain kalau dengan lo gak tahu akan lebih baik, kalau lo tahu lo akan pergi seperti ini yang. Lepasin gue Mei. Gue melepaskan pegangan tangannya Maya nyaris terjatuh. Tapi gue tetap berlalu. Gue hamil yang. Gue terhenti. Kita bakal punya baby yang. Gue diantara bahagia dan curiga. Lo laki dua pertama yang menyentuh gue, dan gak ada yang lain, gue berani bersumpah. Semua cerita Olive memang benar. Pulang kali ini gue ingin mengakhiri, gue hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan gue, Kaira. Dan semua pacar wanita YG gue miliki. Gue tahu jalan gue salah. Tapi setidaknya karena lo gue jadi berubah, mulai menjauhi semua pacar wanita gue, kecuali Olive. Dia cemburu ama kamu yang bukan ama gue, dia ingin gue hanya mikiknya bukan kamu, gue tahu akhirnya pasti seperti ini, gue udah nebak Olive bakal bongkar semua supaya gue bisa dia miliki seutuhnya, sambungnya. Kalau lo masih mau pergi silahkan yang, tapi anak lo nanti bakal gue besarin sebagai tanda gue ngebales kebaikan lo, gue bakal bilang ke dia kelak. Papa kamu itu orang yang buat mamah jadi lebih baik dari suramnya masa lalu mamah. Jadi jangan pernah membenci papa ya kalau dia sekarang gak ada di samping kita, ucapnya pelan di tengah dua isak tangis. Tak terasa air mata deras mengalir lewat pipi gue. Gue punya anak, masih enggan berbalik, gue mendongak, untuk mengeringkan air mata gue. Penat semakin memenuhi kepala gue. Gue limbung dan tak sadarkan diri. Gue terbangun. Di mana ini? Tanya gue dalam hati. Perih rasanya lengan kanan gue, infus, gue di RS. Gue tepar dah, karena beban pikiran mungkin, bisa juga gue tumbang. Maya tidur di samping gue. Gue melihat wajah lelahnya yang cantik, gue berasa sehat kalau mandangi wajah Maya. Gue pikir tiap orang yang melakukan hal buruk untuk sebuah profesi dia pasti memiliki alasan sendiri, kita tidak boleh ngejudge. Orang lain YG memiliki profesi buruk atau yang berbau negatif. Maya tetaplah Maya galak yang gue kenal, cewek gue yang paling horor. Hei gadis horor, I love you. Tiba-tiba ia bangun terkejut. Sayang, langsung memeluk gue. Kamu gak matikan sayang, lanjutnya. Apa sih? Kamu udah 2 hari gak sadarkan diri, bentar ya yang gue panggil dokter. Dia pergi memanggilkan dokter untuk mengecek keadaan gue. Gue balik apartemen setelah 5 hari rawat inap. Dan Maya terus berada di samping gue siang dan malam, kadang si item datang, tapi gue gak melihat Olive. Gue pun malas menanyakan ke Maya. Yang, kamu istirahat aja dulu, gak usah kerja dulu, nanti gue yang minta izin ke bos kamu, Ki, katanya. Lagian gue udah gak apa-apa kok. Jangan ngeremehin penyakit. Semua tokoh karakter di cerita ini membaca cerita gue, dan sama ramenya kek agan semua update don. Chapter 29.
Kadang untuk sampai ke kesempurnaan hidup itu tidaklah mudah, bagi gue itu gak ada. Makin mencari kesempurnaan makin jauh dari YG namanya sempurna, hidup gue termasuk jauh dari sempurna. Ada kalanya gue gak seberuntung seperti YG orang lain bayangkan. Saat matahari menyinari pagi dan menyerap embun yang menempel di dedaunan atau pepohonan, tiba-tiba langit bisa saja seenaknya menjadi gelap merenggut semua cahaya indah yang menghangatkan pagi. Ini sudah sebulan lebih semenjak tragedi teparnya gue. Ini hari Sabtu siang di mana gue bekerja hanya sampai pukul 12. Waktu sempit ini gue pergunakan baik dua untuk kekasih hati gue YG sedang mengandung anak gue. Maaf ya yang masalah mamiku, ucap Maya setengah menggumam. Ya, maminya Maya bule, dia seorang ateis, sedangkan ayahnya Katolik, Maya ateis. Jika ada istilah tidak menikah itu bukan masalah buat mereka. Gue gak nikahin Maya karena keinginan maminya. Sebenarnya gue dan Maya pun setuju dua saja. Hanya mungkin keluarga gue gak setuju, tapi keluarga gue gak pernah tahu saat itu, gue gak mungkin menceritakan karena gue muslim, kalau sampai tahu mungkin langsung dinikahkan. Gak apa-apa Yang, lagian gue juga belum siap. Yang, kamu mau kasih nama anak kita apa kalau cowok? Gue mikir apa ya? Zildjian, merek drum kesukaan gue terdengar asal duaan tapi itu yang ada di pikiran gue saat itu. Ih bagus Yang, dia gak tahu kalau itu merek drum, kalau cewek. Lanjutnya. Mikir lama. Zelvaliandra, itu yang keluar dari mulut gue, entah kenapa huruf Z jadi inspirasi gue saat itu. Kok bagus terus, gue setuju Yang, pakai banget, katanya Riang lalu mencium pipi gue. Nama belakangnya lo yang pilih Yang, pusing juga mikirinnya. Apa ya? Maunya sih nama kamu aja belakangnya. Gimana kalau Zildjiano Gilang, kalau cewek Zelvaliandra Gilang? Bagus juga. Aneh gak sih? Gak tau dah, YG paling penting anak gue nanti sehat dan selamat, termasuk Maya. Sore itu gue menjemput Mami Maya ke bandara mengendarai mobil rental yang memang disediakan untuk penghuni apartemen. Ini pertama kalinya gue ketemu maminya. Bali so hot banget saat itu, keknya ngegoreng ikan asin di jalan raya bisa, tapi bukan mateng malah jadi item kek si Faisal. Gue gugup bukan main, Mami Maya baik sih, gue pernah beberapa kali teleponan dengan beliau, tapi ia wanita yang tegas dan kritis, ini yang gue khawatirin. Maya sejak tadi bernyanyi dengan nada YG gak karuan mengikuti lagu apapun YG diputar di radio, giliran iklan pun dia ikut menyanyikan lagu theme song. Di bandara. Maminya Olive menelepon, mengatakan bahwa ia sudah menunggu di depan pintu kedatangan, gue langsung menuju tempat kedatangan tanpa parkir. Gue melihat sosok wanita bule. Cantik anggun, bercahaya, mempesona. Gak jadi ama Maya ama. Gue tegang. Cuma senyum dua, berdiri kikuk. Yang, nih Mami ini Gilang. Begitulah Maya memperkenalkan, ini Mami Budi naik pohon kaktus. Gak banyak berbincang gue langsung angkat koper dan menaruh di belakang jadi poter gue. Di perjalanan. Bagaimana pekerjaan kamu Gilang? All good? Katanya dengan dialek bahasa yang baku banget. Tapi dia pintar bahasa Indonesia. Jadi gak bisa nyela. Yes. All good me. Berapa lama Mami di Bali? Tanya gue. Mungkin. 1 week, atau lebih, jawabnya singkat. Ya bentar banget nih. Kata Maya manja. Mami harus urus ini itu di Aussie, kasihan Kaira di rumah, jawabnya. Mami stay di apartemen or? Maya melanjutkan. Tidak nak, biar Mami stay di hotel saja, Mami sudah booket hotel di daerah Kuta. Mami tidak ingin merepotkan kalian, katanya. Gue gak ngerti, mungkin begitu cara bule menghargai privasi seseorang, terhadap anaknya sekalipun, kami berlanjut dengan obrolan ringan. Sampai tiba di hotel daerah Kuta. Maminya Maya langsung ke kamar, tanpa minta diantar. Dan nanti malam dia akan datang dengan taksi, gak mau dijemput. Gak pengen banget dia ngerepotin orang, unik juga menurut gue. Dia bilang mau bicara serius dengan kami berdua. Sejauh ini si baik dua aja cuma gue gak. Gue gak tahu, dan tinggal menanti malam, semoga semuanya baik dua saja. Chapter 30.
Malam itu Mami Maya datang. Ia memasang muka dingin, acuh tak acuh. Kami hanya mengobrol ringan, sekedar menanyakan pertanyaan basa-basa. Dan tiba dua. Kamu akan Mami bawa ke Aussie. Sampai anak kalian lahir, ucapnya, setelah suasana tegang ini ucap Mami lugas. Apa? Enggak Mi. Aku mau melahirkan kalau di sampingku ada Gilang. Bantah Maya, Maya type orang yang galak pada siapapun termasuk dengan ibunya sendiri. Mami tidak yakin dengan hubungan kalian. Kalian masih terlalu muda, bantah Mami. Maya lebih baik menggugurkan anak ini daripada harus ke Aussie tanpa Gilang. Kamu memang susah diatur Maya. Kenapa Mama takut Gilang seperti papi? Mami memandang tajam ke Maya. Melangkah ke depan mendekatinya, dan menampar Maya. Suara tamparannya terngiang di telinga gue. Kamu, ram Mami. Mau tampar lagi duit? Maya berdiri memberikan pipinya untuk menantang maminya. Gue panik berdiri memegang pundak Maya. Tapi dia menepis tangan gue. Mami gak tahu kan? Gak tahu kan siapa yang paling sakit di antara perceraian kalian? Aku Mam. Perlu Mami tahu aku tuh lesbian selama ini. Mami tahu kenapa? Ini semua karena Mami ditinggal papi jadi Maya membenci semua laki dua. Dari kecil Maya menjadi laki dua untuk Mami. Untuk Kaira, Maya pengen jadi laki dua untuk bisa jagain kalian semua pada saat papi pergi meninggalkan kita. Maya benci kenapa Maya dilahirkan sebagai wanita. Pekik Maya. Semakin meninggi. Maya emosi sampai mengeluarkan air mata. Mami terdiam termasuk gue, ini kedua kalinya gue menyaksikan Maya dilanda amarah. Hei, sayang, tenang. Kata dua terpotong. Gilang YG membuat Maya jadi wanita seutuhnya. Jadi Mami jangan pernah ganggu hidup Maya, seharusnya Mami berterima kasih sama Gilang, bukan malah memisahkan kami. Mami. Kemudian mengambil tasnya. Berhenti sejenak di ambang pintu. Lalu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gue hendak mengejarnya, tapi Maya dengan cepat meraih tangan gue. Memeluk erat dan menangis dalam dekapan gue. Hening hanya isak tangis Maya memenuhi ruangan ini. Hanya sampai baby kita lahirkan yang, kok segitunya? Bulste. Dia bakalan menahan gue untuk selamanya. Kamu diam aja dulu yang. Mama gak tahu kalau kamu les. Tanya gue. Enggak yang, tentu saja enggak, ibu mana YG mau anaknya menyimpang. Kadang dengan berbohong demi kebaikan, lebih baik daripada kejujuran yang menyakitkan, ucap Maya sambil terus menangis. Sepertinya Mami gak suka sama gue yang. Gue gak peduli yang. Gue dah gede. Lagian gue gak perlu restu dari dia. Gue mau nikah sama kamu nanti setelah kita berdua yakin kalau kita gak akan pernah bercerai mungkin umur 35 atau lebih. Pacaran lebih baik menurut gue, karena akan ada perbedaan kasih sayang setelah menikah. Karena gue gak mau kelak anak kita menyimpang seperti mamanya, YG disebabkan oleh perceraian, ujar Maya. Ini jangan ditiru ya gan wajah tersenyum putih Maya berpikiran seperti ini karena dia penganut paham barat, YG memang cara berpikirannya capnya kan seperti itu. TS juga masih labil jadi ia dua aja. Gue jinah terus Don, kapan tobatnya? Batin gue. Gue kangen Olive yang. Tiba dua. Gue masih aja iba kalau dia seperti ini. Ya udah lo ke kosnya aja yang, gue gak apa-apa kok. Beneran? Melepaskan pelukan. Dan mengecup bibir gue. Maya emang sulit berubah, salut ama diri gue waktu itu, sabar banget, kebangetan malah. Paginya Maya belum juga kembali, gue melihat ponsel. Maya WA bahwa dia beberapa hari tidur di tempat Olive. Huf. Pasrah gue. Walau berat. Gue jadi bodoh karena gue terlalu sayang Maya. Apapun YG dia minta selalu gue turuti, termasuk menuruti hasratnya dengan selingkuhannya mantannya Olive. Chapter 31. Bali. 2013. Ini sudah 1,5 tahun Maya menghilang begitu juga Olive. Dua wanita YG paling horor versi gue. Gue kembali ke kos lama gue. Gue mengoper kredit apartemen Maya, uang hasil menjual gue simpan untuk suatu hari gue bertemu Maya lagi. 1 bulan setelah Maya pergi gue mencari kosan Olive,
gue mendapatkan info dari Faisal. Karena dia pernah ke sana sebelumnya, mereka sudah 1 bulan pindah. Gue tanya ke Satpam Kos, tidak ada informasi akurat. Apa yang dipikirkan Maya? Butuh waktu berbulan 2 untuk gue pulih dari kekecewaan ini. Setiap harinya di apartemen gue selalu memanggil namanya, seakan dia ada. Saat gue membuka mata pagi hari gue berharap Maya tidur di sebelah gue seperti dulu. Faisal tidak bisa berbuat banyak selain mensupport gue, dia selalu datang untuk menemani gue, mengajak jalan, mengenalkan beberapa teman wanitanya, entah mengapa gue gak tertarik sama sekali. Gue merenung di Kuta seperti biasa, ini jadi kegiatan gue setiap hari sampai saat ini. Sesak rasanya menahan tangis, menahan sakit yang menendang-nendang di tengah 2 dada gue. Walau sekarang mulai berkurang, tiap nama Maya terlintas dada gue sontak sesak sekeras duanya. Faisal bilang lo selalu di sini sore menjelang malam, suara wanita. Maya dan Olive mendatangi gue. Gue gak menyadari bahwa mereka telah berdiri di depan gue sejak tadi. Gue hanya tersenyum pahit. Tanpa bisa berkata-kata. Gue ngerasa salah kalau gue sampai gak menemui kamu yang, Maya mulai duduk, begitu juga Olive. Sementara gue membuang muka ke sisi lain, gue masih muak. Muak melihat mereka berdua terutama Maya. Gue harus melakukan ini yang. Gue. Kata Maya terputus ucapan gue. Sebentar. Gue mohon jangan panggil yang dengan semua tanda tanya lo selama ini. Panggilan palsu untuk sekedar menenangkan gue sesaat. Dengar Mei, gue udah mulai bangkit dan melupakan lo. Bantu gue dengan jangan pernah lagi muncul di kehidupan gue. Gue sekarang udah mulai. Gue datang ke Bali cuma ingin minta maaf. Maaf? Gue dah maafin lo juga Liv. Kalau gak ada lagi YG diomongin gue cabut, kirim no rekening lo, ini uang apartemen. Gue gak butuh. Berapa? Lang gue. Berapa? Pekik gue. Maya dan Olive terdiam. Lalu Maya menyebutkan no rekeningnya. Gue menggunakan layanan banking dari ponsel. Udah gue transfer semua, tanpa melihat mereka sekalipun, gue berlalu meninggalkan mereka berdua. Zelvaliandra Gilang pengen banget nemuin lo. Gue berhenti. Tanpa terasa ada YG memberatkan mata gue, sepertinya mata gue berair dan semakin mengalir. Maya memegang pundak gue. Dia di mobil, cantik. Mirip kamu banget. Saat Maya menarik tangan gue hanya mengikuti langkahnya, seperti semua kebencian gue tadi menghilang terbawa angin, setelah ia menyebutkan nama itu. Olive lebih dulu menuju mobil. Lalu seperti mengangkat sesuatu dengan hati 2, ia kembali ke tempat gue berdiri. Gue gugup banget saat itu. Olive menghampiri gue. Membawa bayi di balut penghangat. Putih bersih, mungil, jari 2 tangannya bergerak-gerak seakan ingin menyentuh sesuatu, gue tanpa ragu menggendongnya setelah Okive menyerahkan si cantik ini. Matanya memandang polos gue, dan tersenyum manja. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibir gue saat itu, hanya air mata YG mengalir deras, tapi gue bahagia, gue balas senyumannya, gue gak mau dia tahu kalau hati gue sedang dilanda kesakitan YG begitu besar. Dia gak berhak tahu, YG perlu dia tahu, dia sedang di dekapan ayahnya. Cantik ya Mei, Liv, tanya gue ke mereka. Mereka berdua mengangguk dan tersenyum namun dengan air mata YG sama derasnya dengan gue. Suara 2 lembutnya melekat di telinga gue. Gue menggodanya, dan ia balas dengan tawa dan teriakan 2 manja. Ikut gue ke Ausiok Yang. Gue gak menghiraukan Maya. Yang. Kasih gue kesempatan untuk bicara, pekiknya. Gue menghela nafas panjang. Untuk apa? Untuk melanjutkan kegilaan ini. Kita nikah Yang, ucap Maya. Apa sih artinya semua ini? Jawab gue. Ini jawaban Maya YG gak pernah gue lupakan sampai sekarang. Oke, denger gue akan mulai bercerita. Awalnya gue dan Olive hanya ingin punya anak, dan kita berdua berniat mengadopsi anak dari salah satu panti asuhan. Setelah gue bertemu kamu, gue mulai berpikir untuk memiliki anak dari rahim kami sendiri. Pada akhirnya gue... sorry kita berdua malah jatuh cinta sama lo, itu yang merusak hubungan gue dan Olive.
Tapi masalah cinta sayang dan rasa ingin memiliki itu tulus yang, gue dan Olive tulus sayang ama lo. Kita tinggal bertiga di sana. Mau banget kalau gue ngikutin nafsu, pada akhirnya lebih mengerikan nantinya, gue pelajari hal seperti ini lebih dalam, kadang mereka bisa melakukan hal gila seperti menyakiti dan bahkan membunuh pasangannya sendiri. Gue gak bisa ada di lingkaran kegilaan itu. Sudah cukup. Gue cuma mau satu hal, jangan pernah putus hubungan lagi. Gue mau tiap saat lo kirim foto dan perkembangan anak kita, gue rasa dia akan lebih baik bila bersama ibunya ketimbang dengan gue, karena gue rasa gue belum layak jadi ayah yang baik buat Zelva, karena ekonomi gue belum berkembang. Kali ini gue bakal berubah yang. Please ikut gue, ucapnya. Gue udah sering banget dengar kalimat itu. Ini sudah berlalu 5 tahun. Yang. Tolong jangan kayak gini, Mei. Gue mohon. Gue menyerahkan ponsel gue, catat no lo. Maya terlihat gusar. Gue gak berani memandangnya terlalu lama. Olive hanya diam. Maya mengembalikan ponsel. Miss call yang, katanya. Lalu gue menyerahkan Zelva Liandra ke pelukan Olive. Maya memeluk gue. Sakit banget rasanya. Pelukan ini kenapa gak membawa ketenangan buat gue, katanya pelukan membuat seseorang tenang. Tapi pelukan Maya buat hati gue semakin tertusuk dua. Gue gak. Sedikit pun membalas pelukannya, air mata gue tak henti duanya mengalir mewakili teririsnya hati gue. Gue mengecup pelan kening Maya. Dan melepaskan pelukannya. Maya tidak menahan gue kali ini, gue pergi meninggalkan mereka. Dan berjalan menuju ke dunia yang baru, dan gue gak bisa menebak seperti apa di depan sana. Entah gue bisa kembali bersatu dengan Maya lagi atau tidak, karena sementara ini gue cuma ingin menenangkan hati gue. Dan gue hanya bisa berlalu pergi dari mereka dan berkata dalam hati gue. Hey gadis horor, I love you. And I love you so much mamanya Liandra. Rawat Liandra dengan cinta, ketulusan dan kasih sayangnya. Secepatnya menyusul ke sana. And